Mari kita mulai dengan sebuah bagian dari Bible Kristen, yakni Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. The longer ending of Mark, yakni sebuah perikop terakhir dari Injil Markus. Jacob van Bruggen pada bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Markus Injil menurut Petrus, hampir semua pakar yakin Markus pasal 6 ayat 9 sampai 20 tidak termasuk dalam naskah asli Injil Markus. Clemens dan Origen dari Alexandria pun, mereka pun tidak mengetahuinya. Karena jika mereka tahu, mereka pasti akan menggunakannya dalam karya-karyanya. Anda sudah menyaksikan bagaimana Bro Sulvan Rabanians ini, dia bilang bahwa ini ada buktinya nih bahwa Alkitab udah dipalsukan, Bible udah dipalsukan. Ending Markus kata dia. Jadi ada ayat-ayat di bagian pasal 16 dari Markus yang sebenarnya dia kutip statement dari beberapa ahli kritik teks ya. Jadi ini saya sebut sebagai polemic longer ending of Mark ya. Nah, di sini Rabanians dia mengutip satu literatur dari Jacob van Bruggen ya. Dan yang kedua dia mengutip sebenarnya Bruce Metzger. Jadi dia bilang bahwa Clement dan Origen menurut kata Metzger itu tidak tahu atau tidak kenal bagian akhir ending Markus ini. Nah, ketika Rabanians dia mengutip Jacob van Bruggen ya, sebenarnya Jacob van Bruggen ini atau Opa ini dia sudah usianya 88 tahun, sudah sangat senior ya. Dia adalah seorang profesor teologi dari Kampen atau dari Theological Studies dari Kampen atau Reform Youth. Ya, saya kurang terlalu tahu. Yang tahu ini Profesor Deki Dr. Deki ya, yang ya semoga nanti jadi profesor ya. Nah, dia mengutip dari tulisan dari Jacob van Bruggen dari bukunya Injil Markus Injil menurut Petrus. Dia kutipnya begini, hampir semua pakar yakin bahwa pasal 16 ayat 9 sampai 20 tidak termasuk naskah asli Injil Markus. Tetapi masalahnya sekali lagi Rabanians ini melakukan kesalahan akademik dia. Reading comprehension dia parah ketika dia kutip Jacob van Bruggen. Tetapi sebenarnya Jacob van Bruggen itu menerima ending Markus sebagai tulisan otentik. Jadi tulisan dari Jacob van Bruggen ini dia menjelaskan dan dia melakukan argumen yang argumennya itu adalah membela bahwa ending Markus itu otentik. Jadi Rabanians mengutip dari sumber yang menjelaskan bahwa ending Markus itu otentik. Gitu ya. Nah, ini adalah satu model-model ya seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, sayangnya Rabanians itu tidak clear ya. Nah, ending Markus itu tadi ya, jadi ending Markus apa sih? Ending Markus ini ya, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20 itu ditambahkan belakangan. Itu menurut beberapa polemik atau beberapa perdebatan dari para ahli kritik teks. Lalu kemudian Rabanians itu mengambil contoh dari Bruce Metzger atau kutipan dari Metzger yang mengatakan bahwa Clement of Alexandria dan Origen itu menunjukkan ketidaktahuannya akan keberadaan ending Markus ayat 9 sampai 20 itu ya, pasal 16. Nah, masalahnya adalah mayoritas bapak-bapak gereja itu menerima ending Markus. Dari Papias, Irenaeus, Tertullian, Justinus Martir, Tatian, Hippolytus, ya, John Chrysostom, Ambrosius itu menerima keberadaan dari ending Markus. Jadi kesimpulannya apa kok Andre? Kesimpulannya adalah keberadaan ending Markus ini memang masih polemik. Tetapi jika berargumen bahwa Clement dan Origen ini kelihatannya tidak tahu ending Markus, menurut saya hanya karena Clement dan Origen tidak menyebutkan keberadaan ending Markus bukan berarti kesimpulannya ending Markus tidak ada. Iya dong. Hanya karena di dalam live saya tidak menyebutkan tentang Donald Trump, bukan berarti Donald Trump tidak ada. Iya dong. Kan itu kesimpulannya. Ya kan? Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah
Ending Markus ini, kalau teman-teman kita baca baik-baik ya, dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, kalau Anda mempelajari dan mengerti apa yang jadi penjelasan saya tadi, maka orang Kristen tidak menaruh ajarannya pada teks-teks tersebut, tapi menaruhnya pada makna dari teks tersebut. Kita lihat sama-sama ending Markus. Bagaimana jika ending Markus ini tidak ada? Karena ending Markus ini menceritakan tentang wanita-wanita yang pergi ke kubur lalu melihat kebangkitan Yesus. Mereka pergi kepada Petrus dan menceritakannya. Dan setelah itu, ya kan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya. Lalu kemudian akhirnya dia menampakkan diri pada 11 murid, dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Lalu kemudian Yesus melakukan perintah untuk menyiarkan kabar baik dan sebagainya, begitu ya, dan sebagainya. Kalau Anda baca semuanya, pertanyaan saya adalah, kalaupun ending Markus ini palsu, ya kalau kita hapus, tidak ada ajaran pokok Kristen yang hilang. Kalaupun kita biarkan di sana, ya tidak ada ajaran Kristen yang nambah. Paham ya maksud saya ya? Jadi keberadaan mau ini palsu atau tidak, mau Anda taruh tetap di situ atau tidak taruh di situ, itu tidak mengubah ajaran kekristenan. Tidak mengubah iman orang Kristen. Tidak membuat orang Kristen itu tantrum, lalu kemudian nangis di pojokan, terus kemudian berteriak dan mengatakan, wah Alkitab gua palsu. Nggak begitu. Orang Kristen itu, kalaupun ini palsu, ya dihapus aja. Misal ya, hapus aja. Ya kalau hapus, ya tidak ada pokok ajaran Kristen yang hilang. Kalau misalnya kamu tetap taruh di situ, ya tidak ada pokok ajaran Kristen yang nambah. Paham ya? Nah itu cara orang Kristen tuh memahaminya tuh begitu. Jadi Anda itu sebagai bukan Kristen, nggak usah merasa terlalu di atas angin gitu loh. Kenapa ya? Karena kita orang Kristen juga, ya nggak apa-apa. Terus so what gitu kan? Nah gitu, itu cara kita memahaminya ya. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Kontroversi yang serupa itu juga terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, koma Yohanem. Adalah ayat yang penting karena menggambarkan konsep Trinitas. Sayang teman-teman, ayat yang menjadi landasan doktrin Kristen ini itu juga bermasalah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sekali lagi, ini sumbernya berdasarkan website Kristen sendiri ya. Dia kalau ngomong pasti tidak asli itu kayaknya semangat banget ya. Ayat yang mendasari Trinitas ini pasti tidak asli. Langsung ya saya koreksi ya, Rabanians. Kalau kamu berpikir bahwa ajaran Trinitas itu didasarkan pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, kamu salah besar. Kenapa salah besar? Itu ayat bukan ayat satu-satunya yang ngomong tentang Trinitas. Jadi kamu salah besar kalau mengira, wah ini ayat, inilah yang bukti bahwa Kristen agama buatan. Saran saya kepada teman-teman yang berpikir begitu, Anda silakan di pojokan aja gitu ya. Anda silakan mungkin main dengan semut yang berbaris di dinding, sambil minum air yang banyak, supaya otak Anda itu setidaknya bisa lebih cerdas dan lebih bekerja keras, seperti semut yang bekerja keras. Ya, karena apa? Karena ya gak usah begitulah kalau mau cari kesalahan agama lain, ya. Makanya kami jelasin bahwa kekristenan itu ajaran Trinitasnya itu tidak didasarkan pada 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi itu, ya. Jadi kalau dihapus ya tidak ada pokok ajaran Kristen yang hilang. Dan kalau dibiarkan pun tidak ada yang namanya ajaran Kristen yang nambah gitu loh. Nah, jadi itu saja. Ya.